itu kayak pencurian uang itu dalam manipulasi data keuangan, kita lacak dia. Selama pernah gunakan komputer kan pasti ada IP-nya, alamatnya ya. Dalam IT kan ada IP address ya, alamatnya pasti kelacak, itu pasti dilacak di mana kau berada. Biar kau di mana kau selama itu kau dapat dari HP-mu terutama pasti kau terlacak. Kalau mau strategi tadi Salorosa kita ketemu di kelas bisa dibahas itu. Ya, tapi buat ada jangan ikuti itu cara salah ya. Berikutnya sekali saya katakan buat adik-adik mahasiswa yang hadir pada malam ini itu intinya jangan pernah menggunakan data HP komputer jika mau bersalah pasti kelacak. Kalau kamu tidak terlacak nanti lagi kita masih kelas gampang itu. Ya. Jadi jangan sekali gunakan HP pribadi pak, bapak ibu adik-adik semua, bapak ibu semua. Dari kalau mau hal yang jahat, karena sekali kau salah pasti kau kelacak. Biar kau sembunyi di kolong langit manapun pasti kau kelacak. Ada caranya, ada pula cara sembunyi. Itu tuh. Jadi diantara itu jadi terus terang pak, ada saya bilang sama dosen hukum ini, terus terang saya pernah pelaku, bol bang, itu kerjaan saya dulu saya kuliah. Tapi salah itu jangan jago diri itu salah. Saya pernah saya lakukan, tapi karena saya sudah hilang minta ampun, lagi kita. Jadinya dalam menggunakan media sosial itu kata kuncinya jangki pernah gunakan untuk hal-hal negatif. Jamu kok itu sudah bukan zamannya sekarang. Karena kalau kamu mau gitu pasti kok kelacak biar kok di mana. Karena teknologinya Indonesia sudah hampir lengkap. Kemarin saya dari Mabes Polri itu di Bareskrimnya. Di situ ada tim IT-nya dan biasa konsultan dari saya. Ada seorang konsultannya itu saya salah seorang konsultan IT bilang Mabes Polri. Itu di Bareskrim sekarang biar kalau selampar kau HP-mu kau akan kelacak dimanapun kau berada. Sudah masuk teknologi di Indonesia tentang posisi orang. Biar kau di mana sembunyi selama ada kau terlacak oleh bumi ini pasti kau didapat. Kecuali kau sembunyi di daerah yang tidak punya signal, kau akan aman ya. Tapi selama kau tinggal di daerah-daerah yang ada signal kau akan lacak lah ya. Sudah ada teknologi di Mabes Polri itu, Bareskrimnya, kawan di salah seorang timnya itu kemarin saya ketemu tahun lalu itu kita disebut presentasi tentang metode pelacakan orang. Jadi kenapa dia dilacak? Karena pernah ada keluarkan satu statement bahwa misalnya hal yang negatif maka dia akan itu kan melanggar etika ya. Jadi intinya sekarang itu buat teman-teman semua pada dasarnya buat adik-adik semua jangan melakukan hal-hal yang negatif di internet. Ampun alasannya pasti kau kelacak. Kemarin itu kami pernah waktu saya ngajar di BINUS kemarin tahun 2000-an itu tim Polda Metro Jaya minta dosen BINUS untuk lacak orang itu saya server timnya. Karena kebetulan saya ngajar mata kuliah keamanan komputer di sana jadi bisa. Ya, itu tentang itu. Kemudian hal-hal lain yang perlu kita perhatikan dalam media sosial itu sekali lagi sampaikanlah info-info yang positif buat perkembanganmu. Jangan mau gue cerita tentang hal negatif. Karena kalau ada orang tersinggung, mati kau akan bisa dituntut. Karena sekali barang bukti itu digunakan ya, barang bukti itu dilacak, di screenshot, ketahuan, kau akan ditangkap ya. Tapi strategi terserah orang itu tak mungkin lagi bodoh sama hukum ya. Ada strateginya, tapi kalau kau tidak mengerti kau ditangkap lah ya. Intinya itu pada dasarnya jangan bikin hal negatif di internet ya. Karena nanti kalau kau bikin itu pasti akan kelacak toh. Kemudian itu nanti seperti kemarin kata Om Roy kan itu ya. Om Roy itu kemarin dia akan melacak itu tata cara melacak palsu atau tidak. Itu kan barang yang orang itu mudah sekali itu. Toh. Itu barang mudah sekali jadi sekali saya katakan buat teman-teman semuanya kalau berinternet gitu pakai media sosial itu gunakan hal yang positif lah, jangan mau bikin hal negatif. Karena apapun alasannya teknologi sekarang sangat mendukung untuk melacak pelaku di mana. Nah itu dari sisi teknologi. Jadi apapun yang kalian lakukan itu di internet jangki bikin hal negatif terutama pengalaman dan pemahaman ya. Kira-kira mungkin sekedar pengantar ya, pengantar tentang teknologi informasi itu.
Jadi kesimpulannya semua pelaku kejahatan terserang bisa dilacak dari internet, bisa dilacak. Kalau harus ini hari dari tim polisi hari itu tim Polri. Oh, tidak aja. Kalau ada sini tim dari kepolisian itu ada kan siswa kita di sini di Kolaka itu Sudarman kan, Mas Sudarman sekarang dia kan IT cybercrime-nya Polda sekarang. Dia sering diskusi dengan kita, dia tuh sering diskusi dengan saya terkait teknologi apa saja yang ada di Kolaka ini. Hati-hati, teknologi Kolaka sudah canggih sekali. Jangan bilang di Kolaka ini tidak canggih polisinya. Kalau di IT, ya IT. Biar kok semua gimana itu karena Ketua Sudarman dia itu bagian IT-nya cybercrime-nya Polres Kolaka. Dia itu banyak teknologinya. Dia pernah belajar security di Jepang, Australia sama di Amerika. Jadi teknologinya bisa dilacak. Kemudian nanti itu terserah gitu metode pelacakannya nanti itu kalau digunakan itu hal-hal yang salah. Kebetulan juga salah seorang alumni kampus saya dulu yang di Makassar, dia di Kominfo di Jakarta. Itu kemarin kalau ada hal yang saya mau lacak pelakunya saya telepon, Dinda, ada nomor Facebook ini, lacak, ketahuan. Kecuali dia lewati ilmunya orang itu baru bisa lolos ya. Itu yang buatan manusia pasti ada kelemahannya, ada pula kelemahannya buatan manusia. Makanya itu saya bilang buat adik-adik semua, kalau mau salah di internet, jangan coba. Kalau masih belajar. Kalau kau sudah kalahkan dewa security baru bisa kau main-mainnya di internet ya. Kalau masih baru-baru kok jamu kau coba. Karena itu nanti pasti kau kelacak dia biar kau di mana. Kalau belumpi kau kalahkan dewa security. Kalau kau belajar dewa security itu lebih rinci ya kita ketemu di kelas. Tanya aku strateginya. Kalau kamu tidak terlacak pula. Ya. Ya. Sementara ini itu mungkin bisa sampaikan dari sisi teknologi. Kesimpulannya Jambiki sekali-kali mau buat hal-hal aneh di internet. Kalau kau bikin kejahatan pasti menurut kelacak. Ya, apapun alasannya pasti terlacak lagi toh. Itu ya sekitar pengantarnya. Itu mungkin sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemateri pertama dari Bapak Dr. Zulfikar Salu mengenai pengantar teknologi informasi. Jadi dari materi yang beliau sampaikan bahwa kejahatan apapun yang kamu lakukan di media sosial selagi itu masih bisa diakses dengan jaringan, kamu akan tetap ditemukan. Jadi pesan dari beliau yang saya tangkap dari materi yang beliau sampaikan adalah gunakanlah media sosial dengan sebaik-baiknya, dengan bijak dan benar. Jangan sekali-kali menggunakan media sosial dengan dampak-dampak negatif yang dapat merugikan orang lain. Jadilah pengguna media sosial yang baik dan bijak agar kamu bisa aman. Karena kejahatan apapun yang kamu lakukan dalam media sosial selagi itu masih bisa terjangkau, maka kamu tidak akan aman. Maka kalau amannya jangan lakukan kejahatan dalam bermedia sosial. Baik, mungkin itu saja penyampaian pengantar teknologi informasi dari Bapak Dr. Zulfikar Salu. Selanjutnya untuk menambah mengenai pengantar teknologi informasi, memahami cyber ethics dalam bermedia sosial dengan baik dan benar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua kita yang merupakan Ketua Relawan TIK Kabupaten Kolaka, oleh Kakanda Adrian Dwi Perkasa. Saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali. Dan selamat malam. Sebelumnya saya mungkin akan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 19 November yang telah menginisiasi kegiatan malam hari ini, dan insya Allah ini akan berdampak besar terhadap apa yang menjadi gerakan-gerakan literasi digital
oleh pemuda-pemuda Kabupaten Kolaka. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi baik, saya tadi sempat disinggung tadi sama Ibu Kaprodi bahwa apakah ada asosiasinya pemuda-pemuda tentang berbicara tentang teknologi. Saya sampaikan Bu bahwa hari ini di Kabupaten Kolaka itu sudah ada. Namanya itu relawan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan alhamdulillah hari ini saya dipercayakan sebagai ketua relawan TIK, yang dimana relawan TIK di sini adalah relawan itu sifatnya relawan itu rela tanpa uang. Kita bergerak tidak didasari atas uang, tapi bagaimana sosial kita untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya penggunaan yang baik. Nah, tentang penggunaan teknologi yang baik dan benar. Jadi memang kami masuk ke dalam pelosok-pelosok, kami masuk di ruang ranah pemerintahan, bahkan kami juga masuk di kalangan sekolah untuk setidaknya mengedukasi tentang persoalan teknologi. Berbicara soal teknologi ini banyak sekali dan cakupannya sangat luas. Makanya kenapa di tahun awal 2020 muncullah program yang namanya Indonesia Makin Cakap Digital, yang di bulan Juni kalau tidak salah itu langsung diresmikan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo dengan menerapkan yang namanya 4 pilar literasi digital. Yang pertama ada yang namanya digital etik, yang hari ini kita bahas tentang etika berdigital. Kemudian yang kedua ada yang namanya digital culture, bagaimana budaya kita dalam menyikapi persoalan digitalisasi. Kemudian ada yang namanya juga digital skill, cakap digital kita atau keterampilan kita dalam menguasai teknologi. Kemudian yang terakhir kita berbicara soal digital safety atau keamanan berdigital. Ini yang perlu kita ketahui. Dan di era keterbukaan informasi hari ini, kita di Indonesia menganut sistem demokrasi, yang artinya kita bebas untuk berpendapat, kita bebas untuk mengeluarkan pendapat, kita bebas untuk berekspresi. Tapi sepemahaman saya tentang hukum, bahwa hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Kita mungkin berhak untuk mengeluarkan apa yang kita ingin ucapkan, kita berhak untuk mengekspresikan apa yang kita inginkan, tapi ketika orang lain terganggu, maka itu menjadi salah. Dan pentingnya hukum mengatur itu. Oleh karenanya itu salah satu pilar yang akan kita bahas adalah digital etik, etika berdigital. Saya tidak ingin jauh-jauh seperti misalnya kanda saya di samping ini. Kita harus masuk ke ranah yang lebih dalam, bobol ATM lah, ambil uang orang lah melalui internet dan lain sebagainya. Kita tidak perlu masuk di dalam situ. Tapi hal yang urgen, yang sadar tidak sadar bahwa teman-teman hari ini mungkin kebiasaan teman-teman lakukan dan ternyata itu salah sebenarnya. Saya kasih perumpamaan begini. Berbicara soal etika berdigital itu tidak jauh beda dengan kehidupan kita di dunia nyata. Tidak jauh beda. Bagaimana kita melakukan adab komunikasi antara orang dengan yang satu dengan yang lain, adab komunikasi antara adik dan kakak, adab komunikasi antara mahasiswa dan dosen. Itu tidak akan jauh dari situ. Tapi kalau kita berbicara soal digitalisasi, ada yang mengatur itu. Ada yang namanya rekam jejak digital, yang kalau kumpulan data-data yang ada di dunia maya ini terkumpul dalam yang namanya IDC, International Data Corp. Jadi seluruh data jejaring, entah itu riwayat browsingnya teman-teman, chattingnya teman-teman, semua terekam di Data Corps itu, di International Data Corps. Maka ini penting untuk teman-teman ketahui. Berarti ketika teman-teman sudah masuk dalam ruang digital, ada hal yang teman-teman harus berani untuk relakan. Yang namanya apa? Yang namanya privasi. Itu yang teman-teman. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam ruang digital, mau tidak mau, suka tidak suka, privasi kita akan terganggu. Tinggal bagaimana caranya teman-teman meminimalisir
kerugian-kerugian yang bisa dimunculkan dan berdampak oleh teman-teman. 270 juta kurang lebih penduduk Indonesia. Ada sekitar 328 juta. Bayangkan 270 juta penduduk Indonesia, tapi pengguna internet ada sekitar 328 juta. Di mana sisanya itu? Apakah siluman, apakah hewan atau lain sebagainya? Tidak. Itu ada di masing-masing kita. Karena kenapa? Ada yang bisa tahu? Karena kenapa? Karena bisa saja saya mungkin punya 2 HP. Bisa saja teman saya yang di depan ini punya 3 HP. Satu HP yang digunakan untuk mungkin berkomunikasi dengan keluarga. Satunya mungkin dipakai komunikasi untuk si doi. Satunya lagi si doi yang satunya. Jadi kira-kira seperti itu. Memang kita bisa melakukan yang namanya berekspresi di dunia digital, tapi teman-teman harus paham tentang dampak dan akibatnya. Tidak lama lagi, dan bahkan sudah ada saat ini, beberapa perusahaan-perusahaan yang akan memfiltrasi, yang akan meng-cross-check bagaimana dia akan merekrut seorang yang namanya pegawai atau merekrut seorang karyawan. Jadi yang dilihat bukan, oh dia ini dari Universitas 19 November, oh IPK-nya 3,0, oh dia pendidikannya lebih hebat daripada yang teman-teman yang lainnya. Tidak, mereka tidak lihat yang itu dulu. Itu menjadi poin pendukung saja. Tapi yang paling penting adalah rekam jejak digital teman-teman. Rekam jejak digital teman-teman di sini ialah ketika teman-teman menggunakan Facebooknya teman-teman, ketika teman-teman menggunakan WhatsAppnya teman-teman, Instagramnya teman-teman. Kalau yang diposting, yang sering diposting adalah berita-berita yang tanda kutip itu tidak merugikan orang lain, maka hati-hati, itu akan akan menjadi bumerang buat teman-teman untuk mencari peluang-peluang pekerjaan ke depan. Karena ini nanti akan menjadi bahan untuk spesifikasi, untuk menjadi poin sebagai pendukung ketika teman-teman ingin direkrut di sebuah perusahaan. Makanya saya tegaskan bahwa pemahaman kita tentang etika digital bukan lagi sebatas pemahaman umum, tapi ini menjadi soft skill untuk teman-teman. Saya berbicara soal, contoh misalnya kita berbicara soal WhatsApp. Hampir semua dari kita sering menggunakan WhatsApp ini sebagai social chat, kalau yang saya bilang. Jadi WhatsApp itu dia bukan sosial media, tapi social chat. Nah, ini yang sering ketika kita berbicara soal etika digital, sadar dan tidak sadar teman-teman sebenarnya banyak mengalami yang namanya ketidakpahaman tentang penggunaan dalam berkomunikasi di media WhatsApp. Mungkin teman-teman ketika menyadari bahwa ketika saya chatting sama orang, dia tidak akan terganggu. Ketika saya coba chat sama orang, dia tidak akan berpikiran, dia tetap akan berpikiran seperti apa yang saya chat terhadap dia. Di WhatsApp ketika kita menulis sebuah pesan teks, beda nada, beda tanda baca, itu salah pengertian. Contoh misalnya, siapa namanya yang di depan ini? Arya. Arya lagi dia lagi ngambek sama pacarnya. Ada kasus lah, ada trouble yang terjadi sama pacarnya. Arya tanya sama pacarnya, kenapa? Nggak apa-apa Jiki, nggak marah Jiki. Si doi jawab, iya, nggak apa-apa. Tapi iya nggak apa-apanya pakai huruf besar. Iya nggak apa-apanya dia pakai huruf kapital semua. Itu menandakan bahwa dia ada kecenderungan untuk marah. Tapi dalam media sosial itu kita tidak bisa lihat secara kasat mata. Perlu ada pendalaman, perlu ada ilmu yang perlu teman-teman pelajari untuk bisa mengambil kesimpulan. Makanya dalam etika berdigital penting untuk kita bisa meng-cross check
berita-berita yang masuk terhadap kita. Yang paling menjadi sorotan utama adalah hari ini, sampai hari ini kita masih masalah yang namanya berita hoax. Berita hoax. Hoax adalah berita bohong yang hari ini merajalela di media sosial kita. Kenapa bisa merajalela? Karena satu, tidak ada yang dari kita misalnya yang punya inisiatif untuk membuat konten-konten positif. Sehingga apa? Yang selalu muncul adalah konten-konten negatif yang ada di beranda kita. Bagaimana caranya untuk menangani hoax? Hoax sendiri sebenarnya bisa kita untuk tangani. Ketika teman-teman belum tahu dan belum paham dan belum bisa mendalami, oh informasi ini benar atau salah, maka teman-teman bisa melakukan cross check terlebih dahulu. Kalau dalam Islam kita diajarkan untuk tabayun, jangan tergesa-gesa, teliti. Kalau ketika ada berita masuk, kita coba lihat dulu, oh apakah sumber beritanya ini terpercaya atau tidak. Di sini banyak anak-anak FTI yang mungkin paham tentang bagaimana membedakan itu berita sumbernya palsu atau tidak. Apakah gambar yang ada di portal berita itu relevan dengan isi beritanya? Apakah judulnya itu benar-benar tidak mengandung unsur provokasi dan ujaran kebencian, atau dia ingin menggiring untuk kita membenci salah satu pihak? Ini yang harus teman-teman bisa pelajari. Ini yang harus teman-teman bisa cross check. Apalagi kita mahasiswa yang katanya agents of change, agen intelektual, sementara berita-berita yang mungkin disebarkan oleh orang yang tanda kutip tidak berpendidikan misalnya, dia bisa masuk untuk menggerogoti ke dalam ranah media informasi kita. Ini yang menjadi bahaya. Makanya kalau berbicara soal hoax, itu tadi tips-tipsnya, jangan mudah tergesa. Dan ketika misalnya teman-teman sudah berusaha, lalu kemudian belum tahu bahwa kebenaran berita itu benar atau salah, maka solusi yang paling baik dan solusi langkah yang paling bijak yang teman-teman bisa lakukan adalah diam. Jangan share berita tersebut. Cukup diam saja. Kalau kita